Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dulandar Zulfitri Rashid dari kelas konsentrasi ketiga Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Haloleo, angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Pencemaran Air Tanah Akibat Pembuangan Limbah Domestik di Lingkungan Kumuh. Langsung saja bagian pendahuluan. Dewasa ini air menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian yang seksama dan cermat. Karena untuk mendapatkan air yang bersih sesuai dengan standar tertentu saat ini menjadi barang yang mahal karena air sudah banyak tercemar oleh bermacam-macam limbah dari hasil kegiatan manusia, baik limbah dari kegiatan rumah tangga, limbah dari kegiatan industri dan kegiatan lainnya. Dan ketergantungan manusia terhadap air pun semakin besar sejalan dengan berkembangnya penduduk yang semakin meningkat. Oke, bagian pembahasan. Air tanah. Air tanah adalah air yang tersimpan di dalam lapisan batuan yang mengalami pengisian secara terus-menerus oleh alam. Kondisi suatu lapisan tanah membuat suatu pembagian zona air tanah menjadi dua, yaitu zona air berudara dan zona air jenuh. Sifat-sifat air tanah. Air tanah secara umum mempunyai sifat yang menguntungkan khususnya dari segi bakteriologis, namun dari segi kimiawi air tanah mempunyai beberapa karakteristik tertentu tergantung pada lapisan kesadahan, kalsium, magnesium, sodium, bikarbonat, pH, dan lain-lainnya. Keuntungan dan kerugian pemanfaatan air tanah. Keuntungan yaitu bebas dari bakteri patogen, dapat dipakai tanpa pengolahan lebih lanjut, paling praktis dan ekonomis. Lapisan yang menampung air biasanya merupakan tempat penampungan air alami. Dan kerugiannya itu air tanah seringkali mengandung banyak mineral-mineral dan biasanya membutuhkan pemompaan. Pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu penyimpangan dari keadaan normalnya, jadi pencemaran air tanah adalah suatu keadaan air tersebut telah mengalami penyimpangan dari keadaan normalnya. Keadaan normal air masih tergantung pada faktor penentu, yaitu kegunaan air itu sendiri dan asal sumber air. Pencemaran air dapat menentukan indikator yang terjadi pada air lingkungan. Pencemaran air dikelompokkan sebagai berikut: bahan buangan organik, bahan buangan anorganik, bahan buangan zat kimia, dan limbah. Metodologi kegiatan. Rencana kegiatan yaitu mulai observasi awal, studi literatur, identifikasi masalah, pengumpulan data, data primer, data sekunder, dan analisis data, simpulan, dan selesai. Hasil dan bahasan. Gambar wilayah studi. Yang pertama, lokasi dan topografi. Lokasi Banjar Ubung Sari berada di desa atau kelurahan Ubung, kecamatan Denpasar Barat, kota Denpasar, Bali. Kondisi topografi Banjar Ubung Sari, kelurahan Ubung merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 50-60 meter dari permukaan laut. Bagian yang kedua itu data jumlah penduduk. Jumlah penduduk Banjar Ubung Sari, kelurahan Ubung sampai Desember 2004 adalah sebanyak 1.777 jiwa. Dan data utilitas, sistem jaringan pembuangan limbah atau utilitas di daerah Banjar Ubung Sari, kelurahan Ubung, terutama di selokan yang ada sebagian besar tidak berfungsi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh sampah-sampah dan limbah-limbah yang dihasilkan dari rumah tangga dan kegiatan-kegiatan lainnya. Hasil kuesioner. Data hasil kuesioner diambil sebesar 10% dari 468 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 1.777 jiwa, sehingga jumlah responden yaitu sebanyak 47 kepala keluarga. Setelah menentukan jumlah responden, maka dapat melakukan penyebaran kuesioner kepada penduduk daerah Banjar Ubung Sari. Dari hasil penyebaran kuesioner tersebut, maka dapat dilaksanakan tabulasi data primer sebagai berikut: kepadatan rumah, kondisi prasarana, dan kondisi saluran air. Hasil pengukuran. Sampel dalam penelitian yang diambil yaitu sebanyak 5 dari lokasi yang sama dengan jarak 50-200 meter. Yang pertama itu tingkat pencemaran air sumur. 1. Diketahui air sumur telah mengandung unsur yang mengakibatkan terjadinya pencemaran karena air sumur tersebut berbau, keruh, dan mengandung bakteri. Tingkat air sumur 2 yaitu menunjukkan bahwa air sumur tersebut tidak tercemar. Hal ini dapat dilihat dari airnya yang tidak berbau, tidak berasa, dan kekeruhannya tidak terdeteksi. Tingkat pencemaran air sumur 3 yaitu air sumur tersebut tidak tercemar dikarenakan air sumur tersebut sama seperti air sumur kedua. Sedangkan air sumur keempat yaitu tercemar karena mengandung bakteri E. coli dan bakteri coliform.
Dan terakhir, air sumur kelima, yaitu air sumur tersebut tercemar dikarenakan mengandung bakteri E. coli, bakteri coliform, dan kekeruhannya mencapai 175 mg. Itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.